power of dreams. Halo Honda Lovers, kalau ada mobil sedan yang usianya lebih dari setengah abad, lebih dari 50 tahun, hadir, ini dia, Honda Civic Sedan. Ya, kelas medium sedan dari Honda yang kayaknya udah punya legacy, udah punya nama besar, begitu banyak memori. Ini sekarang hadir kembali nih, di generasi 11-nya, yang katanya sih facelift. Ya, tapi saya rasa ini nggak facelift. Jadi si New Civic Sedan RS eHEV ini punya teknologi baru, dan tentunya teman-teman bisa lihat di belakang dengan slogan elektrifikasi, artinya dia membawa teknologi elektrifikasi melengkapi line up dari Accord dan juga CR-V. Kita sambut New Civic Sedan RS eHEV. Model ini hadir dengan 4 pilihan warna, Crystal Black Pearl, Platinum White Pearl, juga ada warna Ignite Red Metallic, dan warna terbarunya Canyon River Blue ya, warna biru yang seperti CR-V. Kalau terlihat secara dari depan, untuk dimensi memang tidak ada perbedaan, tapi kita bisa lihat sini perbedaan kentara. Pertama ada di logo H-nya yang sekarang ada warna biru di sekelilingnya, menandakan sudah menggunakan teknologi hybrid. Lalu juga tetap menggunakan logo RS, artinya ada penambahan body kit RS yang sporty di mobil ini. Dan juga teman-teman bisa lihat desain grill bumpernya memang ada sedikit perubahan ya. Dan yang unik adalah di bagian depan dipasangkan 4 buah sensor parkir ya. Jadi sudut kanan kiri 2 dan di bagian tengah sini ada 2. Jadi total ada 4. Lalu kalau kita lihat ke bagian bawah kanan kiri juga ada air ventilasi ya, untuk menambah aerodinamika mobil tentunya. Tentunya dipadukan juga dengan lampu headlamp dan fog lamp yang sudah menggunakan teknologi LED, dan ada juga daytime running light yang cakep ya di lampu besarnya. Dan di bagian atas tidak lupa disematkan juga teknologi dari Honda Sensing. Oke, kita langsung aja ke bagian samping. Kita bisa melihat di sini profil bannya 21550 dengan ring 17 dengan velg yang sporty tentunya, alloy wheel. Dan yang berkesan dibandingkan model sebelumnya adalah si ukuran disc brake-nya nih. Jadi si disc brake-nya ini untuk yang bagian depan dia ada upsize ukuran. Sebelumnya itu 15 inch, sekarang jadi 16 inch. Yang di belakang dari ukuran 14 menjadi 15. Ya, artinya dengan penambahan ukuran disc brake yang semakin besar, itu meningkatkan performa pengereman dan juga semakin pakem, dan melepas panas juga jadi lebih cepat nih. Oke, luar biasa ya improvementnya di bagian samping ini. Ya, tentunya untuk bagian samping spion sebelah kiri sana sudah terdapat juga Honda Lane Watch ya. Dan di bagian samping bagian handle pintu ini ya. Handle pintu ini juga terdapat perubahan desain, di mana sekarang half chrome half black ya. Teman-teman bisa rasakan sendiri, bisa dilihat dengan sistem smart entry juga ya, sehingga masuk ke mobil ini aksesnya jadi lebih mudah lagi. Ya, oke, kita langsung aja lihat ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang sendiri, selain tetap mempertahankan desain yang elegan dan juga sporty, kita bisa lihat di sini ada beberapa perubahan, yaitu dari desain lampu belakangnya. Ya, lalu juga tentunya penambahan logo eHEV, Hybrid Electric Vehicle, karena dia sudah mengusung konsep teknologi hybrid, logo H dengan garis warna biru, dan juga di bagian bawah, jika di seri yang turbo menggunakan 2 knalpot, sekarang hanya ada 1 saja. Di sebelah kanan terdapat sensor parkir, teknologi lampu LED, dan yang menarik adalah ya, kalau kita buka si bagian bagasinya, di sini kita bisa melihat ada konfigurasi kursi 40-60 dan bagasi ruang yang cukup luas ya untuk ukuran sedan. Dan yang kita bisa buka di sini disematkan toolkit dan juga ban cadangan ya, ukuran full size ya untuk Honda Civic ini sendiri. Jadi kalau teman-teman mungkin perhatikan pada Honda CR-V, dia tidak mendapatkan ban cadangan, mendapatkan TRK, tapi di Civic ini dia mendapatkan ban cadangan. Klaim dari PT Honda Prospect Motor memang untuk platform si Honda Civic ini unik ya, sehingga bisa disematkan ban cadangan di unit Civic ini. Oke,
Penasaran? Langsung aja kita lihat ke bagian dalamnya. Apa? Kalau kita duduk di baris pertama Civic, ya ini memang sedan yang memanjakan banget ya buat drivingnya, dari mulai posisi mengemudi, ya, ciri khas sedan, lalu juga pengaturan kursi yang bisa diatur secara elektrik. Dan perbedaan kalau kita bandingkan dengan model yang sebelumnya, terdapat di bagian dashboard adalah si garis merah ini ya, tarikan garis merah di sekeliling depan dashboard, lalu si ambient lights berwarna merah, dan garisnya juga ada di bagian samping, serta desain joknya ya, dari jok depan suede leather kombinasi, ada aksen warna merah, dan juga sampai ke bagian belakang ya, desain joknya yang sporty dan nyaman untuk diduduki. Lalu selanjutnya untuk TFT-nya 10,2 inch multi information display yang bisa menunjukkan informasi berkendara secara lengkap, dari mulai Honda Sensing, terus juga aliran daya si hybrid, cara kerjanya itu sendiri, sampai ke audio ya, yang bisa kita kontrol secara otomatis melalui bagian kemudi ya. Tidak lupa juga Honda Sensing yang bisa kita atur, dan di sebelah belakang kemudi, karena dia sekarang menggunakan teknologi hybrid, dia ada deceleration pedal selector nih di sini ya. Kita kalau mainkan si pedal shift-nya ini di bagian belakang, ini bisa mengatur, memaksimalkan pengecasan ke baterainya ya. Seperti itu teman-teman. Lalu yang berubah lagi adalah di bagian konsol tengah nih ya. Dibandingkan Civic generasi sebelumnya, saat ini sudah support juga dengan wireless charging ya, tinggal kita taruh handphone kita yang support, sudah pengecasan otomatis. Dan juga di bagian tengah di drive mode-nya ini ada 4 mode berkendara ya. Jadi ada sport, econ, dan yang paling menyenangkan adalah individual ya. Jadi kita bisa mengatur sesuai keinginan kita settingan dari mobil ini ya. Dan yang paling menyenangkan, improvement besar menurut saya adalah di bagian audionya. Ya, teman-teman bisa lihat speakernya Bose 12 titik, sehingga lebih memanjakan lagi pada saat kita berkendara, dan juga si fitur ANC dan ASC. Jadi ada active sound control ya, di mana bisa memberikan suara artifisial yang sporty di dalam kabin pada saat kita mengatur sporty mode. Seperti itu. Dan audionya sendiri sekarang sudah dilengkapi dengan fitur Apple CarPlay, Google, dan juga Android Auto yang wireless. Ya, jadi sudah tidak menggunakan kabel lagi. Oke, ada apa aja di head unitnya? Nah, coba kita lihat ya head unitnya, fiturnya ada apa aja. Nah, untuk audio sendiri dengan audio berukuran 9 inch, terdapat berbagai macam fitur. Di antaranya adalah Maps, audio, FM, ya radio, Play Store. Dan yang menarik adalah untuk koneksi Apple CarPlay maupun Android Auto-nya ini sudah wireless ya, jadi tidak menggunakan kabel ya. Ini untuk Apple CarPlay-nya langsung terkoneksi. Lalu juga kita bisa melihat ada Google Assistant. Kenapa? Karena memang di sini tersambung dengan Google built-in-nya Honda Connect. Betul sekali, untuk Civic sekarang sudah disematkan teknologi Honda Connect ya. Dan juga di sini kita bisa lihat aliran daya nanti pada saat mobil berakselerasi, apakah kendaraan digerakkan melalui motor listrik, ataupun mesin bensin, ataupun hybrid ya, bekerja secara berbarengan. Lalu juga informasi lain terkait dengan pengaturan kendaraan, dan juga setelan umum. Kita mau mengatur koneksi, tampilan, suara. Di sini teman-teman bisa juga setting untuk Bose-nya itu sendiri. Ya, bisa disesuaikan dengan keinginan pengemudi, dan juga pengaturan-pengaturan lain ya. Jadi untuk audionya ini sudah sangat-sangat baik ya, dan nyaman juga digunakan pada saat berkendara. Oke, selanjutnya mungkin yang bikin penasaran adalah teknologi yang ditunggu-tunggu, yaitu si hybridnya itu sendiri ya. Ini adalah teknologi terbaru yang ditanamkan di Civic generasi ini. Yuk kita langsung lihat aja dari kap mesinnya Honda Civic RSI HEV. Nah, ini dia nih ya, si teknologi terbaru si Honda Civic. Jadi kalau sebelumnya menggunakan teknologi turbo, untuk model yang sekarang
tidak ada turbo karena hanya ada satu varian saja, yaitu varian hybrid, di mana di sini terdapat motor listrik yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 184 PS dan torsi sebesar 315 PS. Dan kalau digabungkan dengan mesin 2000 cc DOHC-nya, itu maksimal torsinya, maksimal tenaganya itu bisa mencapai 203 PS. Ya, jadi luar biasa. Selain dia lebih canggih, dia lebih efisien karena hybrid, dan juga dia lebih bertenaga dibandingkan generasi sebelumnya. Ya, jadi memang kehadiran Civic Hybrid ini menjadi babak baru dari perjalanan elektrifikasi Honda, karena tentunya setelah Civic Sedan ini akan hadir lagi nih unit elektrifikasi Honda lainnya. Mau tahu apa aja? Mau tahu apa selanjutnya yang akan hadir? Tunggu aja di video selanjutnya dari Honda Bandung Center. Oke, terima kasih. The power of dreams.